dengan Mas siapa? Saya dengan Eko. Mas Eko. Iya. Mas Eko, ini skuternya namanya apa Mas ya? Ini Tipenya skuter apa listrik, mereknya Kabo. Kabo. Kabo itu juga ada tipenya. Ini tipe Mantis. Mantis. Kabo Mantis. Kalau yang ini. Ini kecepatannya bisa berapa? Kalau yang ini kecepatannya bisa sampai 70 km per jam. 70. 70. Artinya udah hampir sama dengan motor. Iya, sudah sama dengan motor. Karena memang khususnya dia untuk ngimbangin motor di jalan. Oh ini. Iya, gitu. Kemudian pengecasan itu untuk tadi kecepatannya kan 70 km per jam. Ya. Kemudian daya tempuhnya sekali kita cas itu berapa jauh? Oke, karena ini listrik, dia jarak tempuh yang bisa ditempuh itu tergantung kecepatan yang kita pakai. Makin kita jalan santai itu makin jauh. Nah, untuk ini maksimalnya paling jauhnya itu bisa 80 sampai 90 km jaraknya. Sekali cas ya? Sekali cas. Dengan mungkin itu antara 50-60 kali ya? Ya, itu sekitar 40-50 lah. Kecepatan 40-50 itu bisa mencapai 80 sampai 90 km. Dan skuter juga 40-50 masih normal lah ya? Masih normal. Oke, jadi bisa 80 kilo. Ya. Kemudian, Mas, ini udah berapa tahun nih dipakai? Ini tahun ketiga saya pakai. Tahun ketiga? Tahun ketiga. Ini memang saya pakai untuk keseharian saya ke kantor. Kantor? Ya, rumah saya di daerah Pamulang, ya. Kantor saya di Cempaka Putih. Jadi jarak tempuhnya per hari kira-kira satu kali jalan 35 kilo. Jadi pulang pergi 70 kilo. Dan itu nggak pernah mogok di jalan? Kalau mogok ini ya. Maksud saya. Kalau habis baterai enggak. Kalau mogok juga enggak sih sebenarnya untuk mogok. Cuma kendalanya hanya di hujan aja. Hujan. Apa Mas? Kalau hujan? Kalau hujan kita yang basah gitu atau listriknya harus di karena ini kan listriknya besar nih Mas, 60 volt. Jadi ini tambahan nih. Jadi kalau misalnya kena air itu controller di dalam sini rusak. Gitu. Makanya ini saya tutup supaya kalau kena air aman. Mas, ini baterainya di mana ya? Baterainya di sini. Oh, sini. Iya, di dalam. Kapasitas berapa? Dia 24 ampere 60 volt. 60 volt. Iya. Dulu dibeli berapa, Mas? Harga ini dulu saya beli 29.700.000. Buatan Cina. Tapi dia distributornya ada sih di Indonesia. Sekarang ini udah ada klubnya ya? Ada komunitasnya. Dan harga-harga untuk yang seperti ini sekarang apakah mirip-mirip? Kalau ini termasuk yang middle, jadi tengah-tengah. Ada yang mulai dari 5 juta, ada juga yang sampai 100 juta ke atas ada. Oke. Kalau ini tengah-tengah. Karena memang saya kemarin pernah ketemu dengan yang model begini. Ya. Saya waktu itu naik motor, pertama kami bareng-bareng di 60-an, saya lihat kok dia bisa masih kencang. Ya. Saya ke 70 dia kencang. Bahkan saya sempat 90, dia masih bisa 90. Iya. Mungkin itu yang model yang atasnya kan? Iya, betul. Oke. Ini ada yang bisa sampai 200 km per jam. Itu ada. Tapi dan bahaya lah. Bahaya. Memang itu khusus yang mungkin di track kali ya. Di track khusus untuk balap. Ada. Tapi ini Mas ya, ini kalau waktu kita ini kan kadang jalan ini kan bahaya kalau ada lubang-lubang kecil. Iya. Ini udah pernah pengalaman nggak atau bagaimana ya biar? Nah, memang biasanya kan begitu. Biasanya kita kayak ada semacam training dulu lah. Coba dulu kita pakai, nggak mungkin bisa langsung ke jalan. Oke. Karena kita coba dulu misalnya dalam komplek apa. Nanti kalau udah biasa ya sama kita kayak naik motor aja. Sama aja ya. Kalau udah biasa ke jalan ada lubang kita udah siap. Gitu. Dan juga protektor juga perlu nih. Harus protektor. Harus kalau jaket. Iya, ada jaket yang udah ada protektor. Ada. Pakai helm. Jadi kayak naik motor lah ya. Iya, betul. Jadi kita memang udah antisipasi kalau ada apa-apa gitu. Iya. Dan ini di komunitas saya udah banyak nggak Mas ya kira-kira? Banyak ya? Banyak. Udah di lumayan. komunitas saya itu aja, itu aja ada sekitar 300 orang. Oh ya? Iya, itu ya aktif, ada yang aktif, ada yang pasif. Tapi banyakan yang aktif. Ini beratnya berapa kilo? Kalau ini beratnya 28 kilo. 28 kilo. 28 kilo ininya ya, apa standarnya. Kalau ini kan sih udah tambahin lampu sama ada tas isinya kunci-kunci. Jadi mungkin sekitar 30 kiloan. Ini kalau sana kita bawa ke kereta ini nggak bisa dilipat Mas? Bisa, ya? stangnya bisa dilipat. Bisa. Jadi ini dibuka. Bisa ya. Nanti ini stangnya bisa ke bawah.
Kemudian rekomendasi bawa beban ini berapa kilo ya? Mungkin Kalau ada ini maksimal bawa tas kita iya, ke kalau kerja ini gitu. maksimal di 120 kilo. Oh, 120 kilo. 120 Oke dong. kilo maksimal. Kalau kita sananya di 80, 20 kilo masih oke lah ya. Ya, masih oke. Ini maksimal ada juga yang bisa sampai 200 kilo beban bisa. Ada. Karena dia juga ada yang 3 roda. Oh, 3 roda. Kalau ini motornya kan 2. Ini dua-duanya motor, depan belakang. Mas, bannya pakai angin nggak nih? Yang ini angin. Ada juga yang tubeless, tapi yang ini angin. 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 Jadi selama 3 tahun ini hampir tiap hari pakai gini. Hampir tiap hari. Hampir setiap hari. Hemat dong. Iya, kalau dihitung-hitung sekali pengecasan itu setelah saya hitung-hitung ya pakai rumus-rumus itu cuma sekitar 2.000 sampai 3.000 rupiah sekali ngecas. Full. Full. Berarti untuk perjalanan 70 kilo itu ya 3.000 lah cukup. 3.000, malah 5.000 ya. Ya, Murah sekali dong Mas. murah. Apalagi sekarang bensin kan udah lagi naik ya. Ya, betul. Dan secara konstruksinya ini ya nggak ada masalah, berarti nggak ada. Nggak ada sih, nggak ada masalah. Karena ini menurut saya yang model ini bentuknya udah paling compact. Compact ya. Ada yang lebih besar, tapi memang dia nggak bisa masuk mobil, nggak bisa masuk ke dalam kereta. Kalau ini yang compact, speednya dapat, compactnya dapat, gitu. Jadi teman-teman, ini salah satu skuter yang hampir fungsinya sudah menyerupai motor ya. Cuman ya bedanya kita harus berdiri Mas ya. Ya, ya. Kita harus berdiri. Sorry, tadi namanya agak lupa Mas. Apa tadi namanya? Ini Kabo Mantis. Kabo Ada di sini nih. Kabo Kabo Mantis. Mantis. Oke. Nah, kalau ini distributornya ini. Kabo Mantis Mantis. ya. Jadi Kabo Mantis ini bisa direkomendasikan untuk menghadapi kenaikan motor bensin. Tapi ya seharusnya jaraknya ya kayak Mas tadi lah, 35 pp Mas ya. Ya. 35 sekali pergi, pp 70 ya. PP 70. Apalagi kita mungkin yang cuma 10 kilo, 5 kilo ya pakai gini aja jauh lebih aman Mas. Iya, betul betul. Ada juga yang lebih kecil yang speednya itu cuma bisa maksimal 25 atau 30 km per jam, itu lebih kecil. Jadi bisa ditenteng. Saya tenteng ya. Kalau kita naik kereta atau naik MRT itu lebih compact lagi. Oh ya Mas, satu lagi pertanyaan ya. Biasanya kita ini kan karena pendek ya. Iya. Kita waktu di jalan itu kan kadang di celah mobil. Dengan ini kan kadang perasaan kita udah dekat banget gitu dan ada kecepatan tertentu, itu perasaannya bagaimana ya? Waktu awal-awal memang rada agak ngeri ya, ngeri dekat-dekat mobil. Tapi setelah pakai 3-4 bulan itu kita udah mulai bisa seimbang, udah mulai bisa sedekat mungkin dengan mobil gitu. Jadi masalah kebiasaan aja sih. Kebiasaan ya? Kebiasaan aja. Sorry, ini lampunya udah ada. Kemudian ini juga akan nyala Mas ya? Ini untuk lampu sen. Ya. Jadi ini add-on tambahan. Kalau aslinya nggak ada. Tambahan. Iya. Ini baterai juga apa dalamnya nih? Ini motor kumparan. Oh, oke. Jadi motornya dia kalau yang tipe ini 1000 watt kali 2. Oh, jadi motornya 2 ya? Jadi ya mobil all wheel drive gitu. Ya, untuk dia Menyeimbangkan. angkat beban. Kalau cuma satu motor ya kasihan. Panas kumparannya. Makanya dia pakai 2. Untuk speed juga, untuk nanjak. Oke Mas, terima kasih banyak. Ya. Jadi silakan mulai beralih kepada skuter listrik.